Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjut lagi masih mengenai QoS atau manajemen bandwidth. Kali ini kita akan lakukan lab mengenai staggered limitations atau limitasi bertingkat. Jadi nanti ada parentnya, ada childnya, ya. Dan di sini teman-teman konsepnya kita akan berikan limitasi bandwidth secara merata untuk ya semua klien. Misal gini, misal kita punya total bandwidthnya 1 MB dan kita punya jumlah klien ada 4 buah, ya 1, 2, 3, dan 4 klien, maka nanti bandwidth 1 MB ini kita bagi 4 supaya bagi rata. Jadi 1 bagi 4 dapatnya 256 kbps. Sehingga nanti teman-teman, seluruh klien yang ini dia bakal dapat bandwidth minimum 256 kbps. Baik di PC1, di PC2, PC3, dan juga PC4. Nah, tapi kalau seandainya salah satu klien atau semua kliennya nggak aktif, 3 klien ini nggak aktif misalnya, dan tersisa cuma satu klien, maka dia bisa dapat maksimum up to 1 Mbps. Sampai ke total bandwidthnya tadi. Totalnya kan 1 ya. Nah, kalau seandainya dia sendirian dan aktif, maka dia bisa dapat bandwidth sampai maksimumnya 1 Mbps. Tapi kalau cuma 2 ya bagi 2. Dapat 512. Kalau bertiga ya bagi 3. Kalau 4 semuanya aktif ya bagi 4. Yang artinya dia bagi rata. Itu tujuannya. Tapi di lab kali ini kita akan gunakan topologinya sedikit berbeda. Jumlah kliennya cuma 2. Cuma 2 klien, PC3 dan PC4 ini nggak ada ya. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan real device dan karena keterbatasan jumlah perangkat, jadi kita gunakan 2 buah laptop saja. Sehingga nanti total bandwidthnya 1 MB. Kalau 2 yang aktif, dua-duanya aktif, maka dibagi 2 dapatnya 512 kbps. Ya, bagi 2-nya 512. Dan tapi kalau satunya nggak aktif, maka dia dapat 1 MB. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat di modul di sini. Ini topologinya. Tujuan lab kita adalah share bandwidth, limitasi bandwidth seluruh klien secara merata 256 kbps dan maksimum 1 mbps. Ini untuk topologi yang 4 buah klien. Tapi balik lagi di topologi kita nanti, kita cuma 2 klien, berarti meratanya cuma 512 kbps. Bukan 256. Metode labnya kita berikan konfigurasi PV4. Kita bangun dulu jaringannya. Kita berikan DHCP klien DR1 di interface yang connect ke internet. Lalu kita berikan NAT supaya kliennya bisa internetan. Nah, barulah kita masuk ke simple queue-nya. Di simple queue ini pertama kita bikinkan parent-nya dulu untuk si network. Kemudian kita berikan child-nya satu persatu untuk si klien-klien tadi. Dan verifikasinya kita cek di kolom upload dan download di simple queue. Dan pastikan nanti dibagi rata bandwidthnya. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita meluncur ke Winbox. Ini teman-teman, saya asumsikan kita sudah membangun jaringan dengan topologi yang tadi. Kita udah hubungkan antar klien dan juga si switch dan juga lab si router itu sudah terhubung ya. Sudah terhubung via kabel. Via WiFi juga bisa, tapi di sini saya gunakan via kabel. Saya asumsikan koneksi fisiknya sudah berjalan, tinggal kita hubungkan interface wireless ke internet. Kita ke menu wireless, kemudian kita checklist di WLAN satunya, double klik, coba dulu modenya ke stations, kemudian kita apply, kita scan dulu deh. Scan, kemudian kita start. Lalu pilih wirelessnya, misal di sini microDEC hotspot, lalu klik connect. Oh, ini ada security profile-nya, saya hapus. Dia tanpa password, apply. Oke, dia udah connect, udah running. Kemudian udah running, coba kita ke IP DHCP client. Lalu kita minta IP tambahkan di interface WLAN 1. Oke, sekarang kita dapat IP ini dia 10.10.1 sekian. Coba kita tes ping dulu dari router ya. Kita ke new terminal, lalu kita ping ke 8888. Oke, udah bisa. Coba ping ke domain. Udah bisa juga. Berikutnya kita atur supaya kliennya bisa internetan. Kita ke IP, firewall, NAT, tambahkan
chain source NAT, out interface WLAN 1, exchange-nya masquerade. Oke. Berikutnya kita berikan IP address di kliennya. Kita mulai dari klien pertama dulu di sini. Saya ke control panel, lalu ke network internet dan di network connections. Di sini. Double klik di internetnya, kemudian ke properties. Berikutnya kita ke IPv4. Kita gunakan secara dynamic menggunakan DHCP client. Untuk itu kita balik lagi ke router. Kita berikan dulu, kita login lagi. Nah, ini routernya. Kita berikan dulu IP address di interface yang connect ke klien. Tambahkan 192.168.1.1 di interface either 2. Selesai. Berikutnya kita berikan DHCP server, IP DHCP server, DHCP setup, internet 2. Sorry. Next, 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 dan next. Oke, selesai. Saya kembali ke sini. Ini boleh saya disable dulu. Oke, nggak perlu. Udah dapat langsung ya. Coba kita ke browser. Kita buka youtube.com/alexpranozal. Oke, klien pertama sudah bisa internetan. Sekarang kita hubungkan di klien kedua lagi. Di sini klien kedua menggunakan OS Ubuntu. Di sini menggunakan Ubuntu dan coba saya cek apakah sudah dapat IP atau belum. Wire connectingnya dan dia connected. Koneksi kabelnya sudah connect ya. Coba kita refresh lagi di sini. Oke, klien kedua juga sudah bisa mengakses internet. Saya coba tes di YouTube tadi. Oke, berikutnya kita berikan konfigurasi limitasi bandwidth dengan share bandwidth bagi rata tadi ya. Kita balik ke Winbox. Kita reconnect. Oke. Kita di belah kiri pergi ke menu queues, kemudian di tab simple queue, klik tambah. Pertama teman-teman kita bikinkan dulu parentnya. Parent ini ibaratnya sumber induknya, induk dari laptop tadi, laptop klien itu nantinya. Kita berikan namanya bebas, misal parent. Targetnya kita berikan alamat network dari klien tadi 192.168.10/24. Maksimum limitnya baik upload maupun download itu 1 MB sesuai dengan skenario tadi. Kemudian kita selesai kita di parentnya. Kemudian kita bikinkan childnya. Masih di simple queues. Klik tambah. Kemudian berikan namanya, misal di sini namanya PC1. Lalu targetnya berikan IP address dari PC1 tadi. Kalau kita belum tahu, kita bisa cek di IP DHCP server di tab Lists. Di sini kelihatan ada 2 buah IP. Ada PC1 ini dapat 254, PC2 253. Oke, kita balik ke simple queues tadi. Kita berikan targetnya adalah 192.168.1.254. Ini untuk si PC1. Maksimum limitnya upload dan download itu 1 MB juga, sama seperti si parentnya tadi. Tapi di sini kita pindah ke tab advance dan berikan limit add-nya. Ini minimum dapatnya berapa sih kalau seandainya dua-duanya aktifnya. Kita atur di limit add ini 512K. Downloadnya juga 512 KB PS. Artinya teman-teman, kalau dua-duanya aktif nanti dia bakal dapat 512. Tapi kalau enggak, dia bisa dapat sampai ke 1 Mbps tadi. Oke. Kita balik ke tab advance. Setelah kita isi di limit add-nya, berikutnya isi di parent-nya. Bagian parent pilih parent yang kita bikin tadi ya. Oke. Lakukan hal yang sama untuk di PC2. Kita tambahkan di tab general dulu, kita berikan namanya PC2. Lalu targetnya masukkan IP addressnya PC2 1.253.
maksimum upload download 1 MB. Kita pindah ke tab advance, lalu berikan limitnya sama 512K. Uploadnya juga, downloadnya juga 512K. Kemudian parent, pilih parentnya tadi. Oke. Selesai. Untuk pemantauan kita bisa klik kanan di bagian yang kosong begini, lalu klik show column, lalu pilih kolom yang mau kita tampilkan. Untuk verifikasi tadi kita perlu tampilkan kolom upload dan juga download. Nah, ini dia kelihatan nanti traffic PC1 berapa, PC2 berapa. Ini kalau kita klik di bagian menu di atasnya ini, maka dia akan menjorok ke dalam begini. Maka akan kelihatan mana parentnya, mana childnya. Ini parentnya dan ini childnya 2 buah. Dan kelihatan di sini trafficnya masih nggak ada ya, masih minim. Coba saya buka dulu di PC1, saya buka YouTube, saya play satu buah video. Misal saya buka video yang ini. Oke, coba kita lihat di winbox-nya tadi. Coba kemudian saya aktifkan juga YouTube di PC kedua tadi. Menu wireless kita perhatikan traffic di sebagian upload dan downloadnya. Apakah terbagi dua atau enggak ya di sini. Kemudian PC2 teman-teman. Lalu namanya bebas saja, bisa di sini yang ini. Di sini kelihatan di sini teman-teman, traffic parent itu habis semuanya, 1 MB ini pakai semua, dan dia bagi dua antara PC1 dan PC2. Kalau seandainya PC1 atau PC2 nya ini nggak aktif deh, kita matikan YouTube-nya. Kita lihat nanti di sini traffic PC1 akan full, bisa sampai full. Sementara PC2 itu bisa hilang trafficnya. Kenapa? Karena memang dia nggak aktif ya, dia nggak buka YouTube. Coba saya klik di sini, kita lihat. Nah, ini dia bisa sampai terdapat mat alif dan setelahnya tidak ada hamzah ataupun sukun asli. Artinya dihabiskan di PC1 saja. Tapi kalau dua-duanya aktif, maka dia akan bagi dua seperti yang tadi. Saya kira itu teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.